Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Fitria Lisa. Oke, kegiatan harianku di toko sembako lagi ya bun. Jadi nggak masak-masak. Dan di awal video aku kasih video yang seger-seger di mata bunda dan teman-teman lihat ya, biar lebih fresh matanya gitu. Oke, seperti di judul, di sini aku akan membagikan beberapa kiat sukses untuk gimana caranya agar toko sembako kita cepat berkembang gitu. Bagi yang pemula atau yang baru memulai usaha jualan sembako sama kayak aku, yuk ngumpul di sini. Mari kita sharing-sharing karena di sini aku bukan suhu ya atau senior, tapi masih pemula juga guys dan masih merintis dari nol. Nah, ini keadaan toko sembako aku udah jalan sekitaran itu belum nyampe 2 tahun, 1 tahun 6 bulan, pokoknya belum nyampe 2 tahunan gitu ya bun. Nah, salah satunya di sini adalah kita melengkapi barang-barang kita apa yang dibutuhkan konsumen. Yang pertama, nggak perlu banyak, apalagi kita bagi pemula modal minim sedikit-sedikit aja yang penting ada. Yang kedua, kejujuran kita sebagai pedagang, baik itu menimbang beras, gula, minyak dan sebagainya. Dan yang ketiga, tata letak warung sembako kita juga mempengaruhi ke banyaknya konsumen yang datang ke kita. Kalau konsumen kita udah senang belanja tempat kita, otomatis dia langganan dong di tempat kita dan otomatis kan omset kita juga meningkat kan guys. Yang keempat, keramat tamahan kita dalam melayani customer kita itu bagaimana harusnya itu dengan senyuman ramah agar customer kita itu nyaman belanja di tempat kita. Nah, yang kelima berikutnya, kebersihan juga harus dijaga. Dan yang paling penting itu jangan pernah dihutangkan ya. Ini salah satu yang membuat warung sembako kita itu yang awalnya sudah berkembang dan tiba-tiba anjlok lagi dan omsetnya menurun, otomatis pendapatan kita menurun itu karena hutang. Kalau sudah bunda hutangkan, lama-lama ketagihan, makin lama tuh makin lukanya kita tuh makin dalam. Alhasil barang kita sudah banyak yang habis tapi modal kita nggak ada untuk belanja lagi bun. Dan gimana mau ngisi warung lagi karena perputaran modal kita itu nggak lancar gitu kan. Next, yang berikutnya cara untuk meningkatkan omset kita lagi biar penghasilan kita per harinya itu makin banyak. Di samping toko sembako di sini ya, seperti aku ini, aku jualan sayuran seger. Yang awalnya itu kita punya mental, harus mental baja ya untuk sayuran, apalagi yang bagi pemula yang belum ada showcase. Aku kemarin di awal-awal banyak ruginya bunda karena emang posisi warung aku itu nggak yang di jalan besar gitu ya, tapi di dalam kompleks. Dan mereka rata-rata tuh masih belanjanya langsung ke pasar atau di minimarket seperti itu. Tapi yang namanya rezeki kita nggak akan tertukar gitu. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Dan alhamdulillah sekarang untuk sayuran seger seperti bayam, kangkung gitu ya, atau ada lobak pahit gitu udah ada yang simas-simasnya yang nganterin ke tempat aku. Jadi aku nggak bakalan yang namanya khawatir rugi karena dia itu berapa habisnya aja yang kita bayar gitu. Yang nggak habis atau yang busuk ya udah kita buang, nggak apa-apa. Untuk tambahannya, kalau udah ada sayuran segar, percabean, bawang, otomatis mereka bakalan nanya ada ikan basah nggak, ada ikan kering nggak gitu kan. Itu juga salah satu penarik orang untuk belanja di tempat kita karena dalam satu tempat itu udah ada kebutuhan harian, juga kebutuhan dapur kita gitu ya bun. Dan juga tampan produknya kita bisa jualan pulsa, voucher, token, DLL dan teman-temannya lah ya. Jadi udah lengkap tuh di warung kita gitu, walaupun nggak banyak, walaupun sedikit tapi ada. Jadi dalam satu tempat itu sudah merangkap semuanya bonsai. Nah, kalau kita di warung sembako kita lagi omsetnya lagi menurun, kita bisa mengimbanginya dari pendapatan warung sayur kita dan juga bisa mengimbanginya dari pendapatan dari kita jualan pulsa, token gitu ya, transfer bank, transfer
transfer uang gitu ya, pokoknya yang berhubungan sama konter gitu. Jadi kan bisa mengimbangi tuh penghasilan kita udah dapat dari toko sembakonya, warung sayur segernya, dan juga dari konternya. Nah, kalau metode-metode tersebut sudah kita terapkan, dan jangan lupa untuk pengelolaan keuangannya, uang masuk, uang keluar itu harus ada punya catatan pembukuan kasnya, Bunda. Kebetulan aku di sini sudah alhamdulillah sudah tersistem komputerisasi. Jadi aku tahu berapa keuntungan aku per harinya, berapa pengeluaran aku juga, Bunda. Nah, bagi Bunda yang pemula nih, yang masih dananya pas-pasan, nggak mungkin langsung pakai komputer gitu juga nggak apa-apa. Bunda catat, pokoknya Bunda sediakan buku pengeluaran uang masuk, uang keluar, terus apa-apa aja barang kebutuhan kita, terus biaya operasional gitu. Dan juga Bunda ya, kalau kita sendiri nih sebagai pemilik warung, kalau kita ambil barang di tempat kita, kita harus bayar nih ya. Kalau aku pribadi, kalau aku belanja di tempat aku harus bayar. Kalaupun aku nggak bayar hari itu juga, aku bikin catatan note bahwa aku tuh ngambil ini barangnya dan besoknya aku bayar. Jadi keuangan dari toko sembako kita itu sehat, Bunda. Karena pengelolaan dari manajemen kita sendiri itu udah benar dan emang betul-betul kita terapkan. Kita terapkan ke orang lain, nggak boleh kasbon, tapi juga ke diri kita sendiri juga nggak boleh kasbon. Jadi mindsetnya harus kita tuh berpikir seperti itu, agar kedepannya toko sembako kita bisa lebih baik lagi dan bisa berkembang, dan alhamdulillah bisa menjadi grosir ya kan, amin ya robbal alamin. Dan ini sedikit aku kasih gambaran ya dari sistem yang aku pakai. Di sini aku pakai Seed Retail Pro, ini udah lengkap ya, komputer sama satu paketnya itu aku beli yang harganya yang biasa, yang standar aja. Nah, kalau udah pakai komputerisasi seperti ini, di sini kita udah bisa lihat ya penjualan per hari ini, terus berapa harga pokoknya, berapa harga jualnya, yang pastinya selisihnya tuh di laba kita tahu per harinya. Nah, di samping itu juga aku juga punya buku untuk penjualan sayuran aku ya, sesuai sama toko sembako Feria gitu kan. Nah, ini catatan sayuran aku, kadang banyak, kadang sedikit, yang penting kita syukuri alhamdulillah. Dan juga untuk pendapatan dari konter aku juga aku tulis di sini keuangannya, maksudnya penjualannya gitu ya Bun, berapa transaksi per harinya di sini ada kan, bisa Bunda lihat, kadang sedikit kadang banyak, yang penting dari sayuran segar dari konter kita udah mendapatkan keuntungan di samping dari jualan sembako kita bonsai. Oke, nggak terasa sudah di akhir video. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bunda-bunda semua, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku. Bye bye, assalamualaikum.